sehingga kita lihat di sini playmaker praktis dimainkan atau diperankan oleh Jarod dan juga Ferry Como yang bergantian untuk menjadi sentral di lini tengah tim Persija. Sementara ini Aldair langsung dijatuhkan oleh Fabian. Indonesia Super League. Yarni Angka. Bola kita saksikan para pemain sudah berada posisi offside. Ya. Seorang pemain dari Persija Putra Samarinda masih tergeletak di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Ya, nampaknya Lensen Kone tadi terjatuh. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini. Sebenarnya yang Persija Jakarta pemainnya juga sempat membela Persiraja dan juga sempat bergabung dengan tim asal Nanggro Aceh Darussalam yang berlatih ke Paraguay selama 1 tahun. ya memang di sini adalah ajang pembuktian bagi para pemain muda ini yang mungkin diperkirakan. Sahroni kali ini bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana di sini Jarod dan juga Ferry Como bergantian untuk menjadi playmaker bagi tim. Oh, Lagi-lagi Jarod mencoba untuk menjadi supplier bagi bola-bola Pedro Javier. Ya, seorang pemain dari Persija Putra Samarinda. Ya, body charge yang dianggap ilegal terhadap Aldair Makatindo. Di sini kemampuan sprint. Oh, cukup keras. Lerby tadi melakukan tackling. Lerby Eliandri melakukan pelanggaran. Dilakukan terhadap Mukmin Aliansyah. Di musim ini memang pelatih Sartono Anwar diharapkan memang memberikan sebuah warna bagi Main Persija yang langsung melakukan kolektif defense. Begitu rapat, Rendra, begitu banyak kita lihat di sini. Para pemain Persija yang turun untuk melakukan defense. bola kembali kepada Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand Sinaga. Lensen Kone, masih Lensen Kone, menguasai bola, ada Jarod. Berusaha merebut Lensen Kone, duel kali ini Lensen Kone. Pelanggaran, dan ini adalah kesempatan emas bagi Persija Putra Samarinda untuk bisa menjebol gawang dari Persija Jakarta. Ada Lensen Kone, ada Pierre Niangka yang bisa mengambil tendangan bebas, ataupun juga Ferdinand Sinaga. Betul, ini kita kemampuan skill individu dari Lensen Kone yang harus dijaga ketat oleh dua pemain, walaupun akhirnya saya tidak mengatakan kurang ya, namun kita melihat di sini justru malah permainan melebar yang dilakukan oleh Ferdinand Sinaga ini yang sedikit merugikan dirinya, karena kita tahu bahwa bila dia bermain di depan bersama dengan Lerby, peluang untuk bisa mencetak gol lebih banyak, dan di sini dia harus melewati satu bahkan dua pemain yang harus langsung melakukan covering untuk menjaga pergerakannya. Dan tadi kita lihat Mukmin bergantian menjaga pergerakannya bersama juga dengan Sarizal. Namun saya melihat memang apabila dia bermain sebagai seorang striker justru malah itulah posisi terbaik dan sangat berbahaya bagi seorang Ferdinand. Adakah terlihat permainan yang lebih sedikit menunggu dari Persija Jakarta di babak kedua ini, karena memang terlihat berusaha untuk mengamankan kemenangan, tapi ini juga sangat berbahaya karena Persija Putra Samarinda memiliki pemain dengan kualitas individu yang di atas rata-rata. Betul sekali. Kita lihat di sini seperti memang menunggu dan juga mereka lebih mengandalkan counter attack yang cepat. Kita melihat di sini hanya satu pemain yang mereka tinggalkan, yaitu Pedro Javier, sementara Robertino Pugliara 4 pemain gelandang langsung melakukan kolektivitas defense yang sangat baik. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh para pemain bertahan dari Persija Jakarta mendekati daerah kotak penalti dan harus hati-hati. Bandung yang juga dimasukkan menggantikan Supriyono. Ferdinand Sinaga.
Sahrizal. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Lovinian Ibrahim terhadap Fadli Ibrahim. Ya, pemain yang baru saja masuk terpaksa harus menerima kerasnya. Oh, ya cukup keras memang mengenai wajah dari Fadil tadi. Dan serangan dari Devri Rizky, masih Devri Rizky memberikan bola kepada Mukmin Aliansyah. Masih Devri Rizky. Oh, Pengambilan bola yang sangat baik dari Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga beradu kecepatan kali ini dengan Ferry Komul. Sudah ditunggu dia oleh Sahrizal. Bagaimana Ferdinand Sinaga? Ya, pelanggaran memang jelas dilakukan tadi. ya, Pancing emosi Ferdinand Sinaga terhadap Ferry Komul. Ya, memang satu pengambilan bola yang tidak baik dari seorang Ferry Komul dan sangat pantas untuk diganjar kartu kuning. Kita lihat memang tidak bermaksud untuk mengambil bola. Ini dia. Dari sini, ya, langsung mengarahkan kaki terlalu tinggi. Wow, sangat berbahaya ini. Masih ada M. Robi, Pedro Javier. Kali ini bola gagal tadi, berusaha untuk diambil oleh Ferry Komul. Lihat bagaimana Pedro Javier duel tadi dengan Joko Sidik. Ya, ada bagian lengan dari Joko Sidik. Detik terakhir, tersisa kurang dari 10 detik. Laga sore hari ini, laga perdana untuk Persija Jakarta ataupun juga Persija Putra Samarinda. Akankah hasil seri menjadi hasil yang sangat pantas untuk kedua tim di sore hari ini? Walaupun di babak kedua Persija Putra Samarinda menguasai jalannya pertandingan dan mendapatkan sejumlah peluang. Dari Persija Jakarta seperti kehilangan akal bermain di babak kedua setelah sempat unggul di babak pertama. Ahmad Suparman, wasit pemimpin jalannya pertandingan, telah meniupkan peluitnya. 1-1 adalah skor yang harus dibagi oleh Persija Jakarta dan juga Persija Putra Samarinda dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pedro Javier mencetak gol bagi Persija Jakarta dan disamakan oleh Lansing Kone bagi Persija Putra Samarinda. Dan kita akan